Sri Rahayu Nuswantara. Salam seketika Mas Joglo Sumarpeli. Jadi kembali lagi berjumpa dengan bintang pamungkas di sini, dan salam sejahtera selalu pada seluruh saudara-saudari saya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan, penjagaan, bimbingan, serta restu ridho Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dalam upaya demi mewujudkan keinginan yang luhur dari para leluhur. Seperti biasa, di setiap sepertiga malam seolah-olah saya seperti dibangunkan untuk segera tersadar dari tidur malam saya. Alhamdulillahilladzi jadi karena berkah Allah juga saya dibangunkan di sepertiga malam. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kembali lagi saya seperti dibangunkan untuk memberikan pesan dan kesan yang coba disampaikan oleh leluhur melalui banyak hal, seperti yang sudah saya share di satu berita. Kode itu muncul. Di sini saya bercerita tentang kasus-kasus yang boleh dikatakan berhubungan dengan para petinggi dan elit. Dan salah satu pesan itu sudah diterima, dan salah satu pesan itu sudah berusaha diwujudkan. Mungkin banyak saudara-saudari kita tidak memahami apa yang saya sampaikan. Pesan beliau ibaratnya di struktur elit kita, di birokrasi elit kita itu sebatang pohon yang besar, tinggi, rindang. Jadi struktur birokrasi kita selama ini, memberikan batang pohon yang tinggi dan rindang yang susah sekali untuk dirobohkan. Bahkan rakyat, para keturunan, para anak cucu leluhur itu seperti susah untuk menebang pohon itu yang berdiri mengangkang. Boleh dikatakan untuk menggoyak-goyak rakyat pun tidak mampu. Untuk itu beliau berpesan sesuai dengan link share dari sebuah cerita seorang yang kita tahu saat ini sedang terjadi permasalahan besar di tingkat petinggi elit, dan itu sesuai dengan pesan leluhur. Kenapa saya selalu dibangunkan di sepertiga malam? Karena selama ini mungkin kita tidak boleh asik, boleh dikatakan di dalam keheningan itu kita selalu berkomunikasi dengan Sang Maha. Namun Sang Maha pun tidak ingin, Sang Maha Kuasa tidak ingin ketika cengkerama kita di sepertiga malam hanya untuk mengurusi urusan kita saja. Di dalam tafakur sepertiga malam saya selalu diperingatkan agar tidak egois ketika kita asik bercengkerama dengan Sang Maha Kuasa. Kita hanya bercengkerama tentang kita sebagai makhluk dan hamba, sebagai makhluk dan Sang Pencipta. Namun
Di sepertiga malam saya selalu diperingatkan. Cobalah di sepertiga malam kamu berpikir tentang sesuatu yang lebih besar daripada dirimu. Karena mungkin kita semua sebagai muslim, mukmin, dari mulai kecil hingga kita mungkin seusia sekarang ya, kita selalu berdialog atau bersujud di sepertiga malam hanya untuk urusan kita. Namun kita lupa bahwa Allah menciptakan banyak makhluk yang dimana kita sebagai manusia merupakan khalifah, utusan, khalifatul fil ard, kalau boleh dikatakan khalifatul Rasulillah, karena kita mendapatkan pesan dari beliau, ya, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi di sepertiga malam ini makanya selalu saya pribadi diperingatkan agar tidak egois untuk ketika engkau bersujud dan bercengkrama dengan engkau, jangan engkau saja, jangan dirimu saja yang engkau pikirkan, tapi bagaimana engkau pikirkan yang jauh lebih besar dari dirimu, tentang semua makhluk ciptaanku. Berhubungan dengan pesan leluhur tentang bagaimana ketika leluhur memahami kegamangan, keraguan para putra-putri, anak cucu keturunan dalam memperjuangkan apa yang sudah leluhur kita tinggalkan. Untuk itu beliau sendiri yang bergerak melalui caranya. Di dalam share satu berita yang saya sampaikan, saya juga kaget begitu saya pukul 3 terbangun, saya buka berita, ternyata leluhur mengarahkan. Di situ leluhur menunjukkan. Begitu saya buka, kenapa? Ya, kasus besar yang sedang tren saat ini, viral. Beliau mengirim pesan. Kui pesanku. Apa pesannya? Naga geni 12. Nah, ini saya kembali lagi. Saya tidak merendahkan atau apapun, tapi kembali lagi ingat peristiwa 212. 212 itu sebenarnya ya merupakan jurus mabuk. Memang dikirim oleh leluhur kita Sinto Gendeng, ya kan, yang memiliki seorang murid bersama Wiro Sableng dengan senjata andalannya yaitu kapak naga geni, dan salah satu pukulan terbesar adalah pukulan matahari. Nah, ini banyak sekali yang belum bisa menyingkap tabir ini. Jadi di dalam pesan yang beliau sampaikan, sebelum pesan yang saya share itu dengan kode kapak naga geni 12. Nah, ini disebutkan 12 bukan 212 ya oleh Deolipa ya, sang pengacara Brigadir E itu. Jadi beliau mengatakan, ingat cucuku, besok kamu akan lihat apa yang terjadi di tingkat elit. Disitulah aku sudah bergerak, karena kalian belum mampu bergerak sendiri, karena kalian masih ragu dan gamang. Nah, disinilah yang boleh dikatakan pesan beliau benar-benar terwujud, bahwa sebentar lagi akan terjadi permasalahan besar di tingkat elit, di mana di situ letak kunci dari segala permasalahan. Dan semuanya terjadi dengan munculnya kasus petinggi di elit, ya, tubuh Polri. Tidak lama kemudian
perlahan-lahan beliau juga menunjukkan dengan hadirnya tulisan di Ulipa dengan kode Kapak Naga Geni 12, tapi kurang 212 ya. Jadi beliau mengatakan kalau keturunanku tidak mampu menebang pohon itu atau tidak kuat menggoyak-goyak rakyat pohon itu, maka aku sendiri yang akan menyelesaikannya. Sebelum aku tebang, aku pangkas dulu ranting-rantingnya, pucuk-pucuknya yang rindang. Aku gunduli, setelah itu aku tebang pohonnya. Jadi seperti itu pesan beliau. Makanya dalam kesempatan konten saya kali ini, saya akan satu persatu uraikan apa pesan leluhur sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di konten-konten sebelumnya, yaitu pesan-pesan leluhur yang memang, mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukannya saya merendahkan, tetapi di sini kita akan melihat pesan yang mana yang sesuai dengan pesan leluhur Nuswantara. Karena begitu banyak pesan bertebaran. Ada pesan yang berusaha memang disengaja, ya, dan ada pesan yang memang boleh dikatakan dihack di atas, sehingga pesan itu bukannya untuk mempersatukan tapi memecah belah, bukan memberikan petunjuk yang benar tapi petunjuk yang salah, bukan pesan yang benar tetapi pesan yang dibuat tidak benar. Nah, di kesempatan kali ini silakan nanti para saudari-saudari saya bisa secara sistematika terstruktur melihat isi pesan-pesan itu. Apakah pesan-pesan itu saya ada-ada atau memang pesan itu berkaitan tersistem dari sebuah sistem. Kalau dikatakan ya sekarang, dulu single message system, ya kan, single message system, pesan leluhur melalui single message system, sistem perpesanan single, ya kan? Kemudian ada video call, video conference, ada pesan suara. Nah, itu pesan itu akan sistematik. Kalau dikatakan pesan amanah para leluhur itu bagaimana? Kita tahu banyak pertebaran pesan-pesan, bahkan di konten-konten membahas masalah leluhur, tapi di situ ada pesan yang sengaja memang membuat pudar. Kembali lagi ya, ada banyak pesan konten para spiritualitas. Saya tidak merendahkan, tetapi itu memang leluhur sendiri yang berpesan. Aku akan menggunakan sistem perpesanan seperti zaman agar kita tidak terlindas oleh roda zaman. Kemudian di situ leluhur berusaha memecah pesan agar perjuangan pesan single message system yang sesungguhnya tidak terganggu. Boleh dikatakan kalau selama ini orang mengatakan leluhur kita tidak canggih, sebenarnya leluhur kita canggih. Makanya server-server jaringan itu, kalau dikatakan dulu ada salah satu permasalahan besar begitu negeri ini melakukan pemilu, itu kan untuk mengadakan satu pengumpulan suara dibutuhkan server yang besar. Nah, server itu tidak bisa, kedudukan server itu benar-benar bisa diketahui oleh musuh. Makanya server itu disembunyikan, kemudian server itu dilindungi oleh server-server bayangan. Server-server bayangan inilah yang akan jadi misi impossible disebar oleh leluhur supaya server yang inti tidak diserang oleh hacker. Nah, ini kalau kita berhubungan dengan dunia maya. Karena kita harus ingat maya itu gaib. Allah melalui leluhur sang pemomong juga menggunakan sistem yang gaib, yang maya. Karena kita susah untuk menangkap pesan-pesan yang tidak bisa dilogika atau tidak bisa diilmiahkan, makanya mereka berusaha mencoba untuk menggunakan sistem ilmiah. Makanya IT
Jadi teknologi high tech seperti itu. Makanya pesan beliau, jika keturunanku tidak mampu dan saya tidak mampu menebang pohon atau menggoyak-goyak pohon yang tinggi, yang besar, seperti struktur birokrasi yang selama ini terjadi dari mulai zaman dulu hingga sekarang, maka aku sendiri yang akan turun. Aku akan memangkasi pucuk-pucuknya. Setelah pucuk-pucuknya aku pangkasi, maka akan kelihatan batang pohon itu. Setelah kelihatan batang itu, maka akan aku tebang. Jadi pesan ini berisi tentang leluhur memahami kegamangan, keraguan para putra-putri, cucu, keturunannya. Makanya boleh dikatakan leluhur sesuai pesannya, maka leluhur sendiri yang akan bergerak. Bergeraknya bagaimana? Tentu seperti yang saya sampaikan, sebelum menebang pohon yang besar, strukturnya, birokrasinya, maka dirampali dulu pucuk-pucuknya. Dan pesan beliau benar. Kamu akan lihat apa yang terjadi di tingkat elit politik. Akan aku tunjukkan kepadamu, wahai cucu-cucuku. Makanya beliau bergerak. Dan banyak permasalahan elit sekarang muncul. Setelah itu nanti dipangkas cabang-cabang ranting-rantingnya, pucuk-pucuknya diri dipangkas, maka akan kelihatan batang pohon besarnya. Jadi ini pesan yang berisi tentang bagaimana leluhur memberikan pelajaran yang berarti kepada para keturunannya untuk bagaimana caranya bertindak, bagaimana caranya menerima pesan. Jadi konten ini saya buat sesuai dengan permasalahan negeri ini, yang mana sesuai pesan leluhur pun saya dibangunkan di sepertiga malam untuk membuat konten, untuk sampaikan pesanku baligu ani walau ayatan. Dan kamu jangan terpecah belah, dan kamu harus selalu dalam keadaan mancar dengan menggunakan ilmu pancar. Jadi bagaimanapun kondisi, kamu tidak boleh bergeming. Kamu tetap harus jaga jati diri kamu, agar kamu tidak bisa dibolak-balikkan oleh keadaan. Seperti yang saya sampaikan di konten sebelum ini, itu ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Dalam agama, keyakinan, kepercayaan, dan dalam setiap langkah. Nah, ini pesan yang berhubungan dengan permasalahan di tingkat elit negeri ini, apalagi berhubungan dengan keamanan, dengan institusi, dan dengan petinggi-petinggi salah satu institusi. Jadi saya buat ini bukan karena saya mengada-ada, tapi saya kaget juga begitu saya terbangun jam 3. Setelah saya tafakur sebentar, merenung, tafakur, mohon petunjuk Allah. Tentu kalau orang bilang, kok bisa? Apa nggak takut salah? Wallahu a'lam bishawab. Tapi di situ saya sudah diberi bagaimana caranya agar kita tafakur, kita benar-benar dilindungi, jernih, mancar, tersambung sirullah. Itu ada doanya. Kalau kita muslim boleh dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi itu salah satu pedoman dalam keyakinan muslim kita. Nah, dari 3 pesan itu kan sudah jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berarti kita benar-benar mohon perlindungan kepada Allah di dalam tafakur kita, di dalam kita berpikir kita, zikir fikir kita mohon perlindungan dari godaan-godaan yang bisa mengganggu kita. Setelah itu kita ucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Berarti kita mohon doa restu kepada Allah atas Ar-Rahman Ar-Rahim, atas Ya Jabbar Sang Maha Besar, ya kan. Kemudian
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bahwa kita mendapatkan risalah dari sang pembawa pesan, yaitu beliau baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Jadi kita sudah menggunakan Trisula Weda. Dalam Islam, Trisula Weda yaitu senjata bagi para muslim. Namun kita kembali lagi bahwa leluhur kita pun dulu menganut keyakinan yang sama, cuma berbeda dalam bahasa, dalam hurufiah. Perbedaan dalam hurufiah. Kenapa? Perbedaan dalam hurufiah karena Allah menciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan berbeda-beda bahasa, itu supaya kalian mengenal ya, dengan bahasa yang berbeda tetapi satu makna. Allah menyampaikan supaya kalian tahu bahwa aku menciptakan makhlukku, tidak hanya Indonesia, tidak hanya suku Jawa, tidak hanya suku yang lain-lainnya, tidak hanya Arab, tidak hanya ini, tidak hanya itu, tidak hanya itu, ciptaanku semua. Supaya kamu tahu bahwa aku menciptakan makhlukku yang namanya manusia saja, berbeda suku, berbeda negara, berbeda agama, berbeda budaya, itu ciptaanku. Tapi kalau kalian permasalahkan ciptaanku, berarti kalian mempermasalahkan aku, Sang Maha Pencipta. Berarti kalian belum tahu seberapa besar kebesaranku. Jadi kalau bihurufiah, kita kembali lagi tafsirnya kita baca berdasarkan huruf, itu berdasarkan dari jenis-jenis makhluk ciptaan Allah. Fi hurufiah, makanya di situ kan adalah fi labdiyah, yang bisa diucapkan pesan itu berdasarkan ilmu kalam, al-qalam. Makanya di nahwu syarab pun pertama kalau kita belajar tajwid, ya kan, belajar nahwu syarab ilmu alat itu kan yang pertama yang dibahas adalah al-kalam, al-qalam, bahasa, kalam, perkataan atau pesan. Nah, pesan itu berupa pesan yang fi hurufiah, dengan huruf, dengan perkataan, dengan bahasa yang berbeda-beda, karena makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah yang namanya manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Makanya bahasanya berbeda, tetapi kalau kita pegang bahasanya, tentu kita tidak saling mengerti. Ada yang bisa bahasa Inggris, ada yang tidak. Ada yang bisa bahasa Jawa, ada yang tidak. Ada yang bisa bahasa Arab, ada yang tidak. Ada yang bisa bahasa Urdu, ada yang tidak. Ada yang bisa bahasa Yunani, ada yang tidak. Ada yang bisa bahasa ibaratnya Yahudi, ada yang bisa tidak. Yahudi pun juga ciptaan Allah gitu. Tetapi kalau kita bimaknawiyah dengan makna yang tersirat, maka itu yang akan menyatukan. Jadi itu pesannya. Kembali lagi bahwa semuanya tersistematika, terstruktur. Tinggal kita lihat nanti rangkaian sistem perpesanannya bagaimana. Apakah pesan itu pesan yang menyatukan dan pesan inti, atau pesan yang memecah belah, atau pesan yang akan membuat bubar. Karena begitu banyak ya spiritual, supranatural yang berusaha memecahkan pesan-pesan sandi, ya seperti dikatakan Diolipa, seorang pengacara yang tadinya menangani kasus besar, itu dia mengatakan, saya juga kaget begitu ada pesan-pesan, ya kan, naga geni 12, ya kan, kemudian ini pesan jurus mabuk, ya memang harus mabuk, kalau nggak mabuk gitu. Karena Sinto Gendeng itu gurunya, ya leluhur kita itu kan boleh dikatakan gendeng juga, tapi kan muridnya Wiro Sableng diberi kapak naga geni, 2 mata kapak naga geni itu. Di situ tuliskan 2, 1, 2. Kenapa kapak naga geni? Kalau di dalam dunia persilatan, sekali lagi ya, persilatan, persupranaturalan, namanya naga aja sudah kekuatan. Kita semua tahu yang ditakutkan adalah kekuatan 9 naga. Nah ini naga geni. Naga geni itu simbolnya adalah naga yang marah. Simbol kekuatan supranatural.
Kalau dikatakan di atas supra masih ada supranatural. Itu dulu pernah saya bahas di salah satu pondok pesantren di wilayah Jawa Barat, bahwa di atas supranatural masih ada supranatural, dan di atas supranatural masih ada ekstra. Makanya X simbolnya ekstra. X itu yang tidak bisa dideteksi. Kemudian tra itu lorong transendental. Ini pesan beliau. Nah, disinilah pesan-pesan itu disebar agar pesan yang sesungguhnya tidak bisa dihacker. Pesan sesungguhnya terlindungi. Nah, ini leluhur sudah memberikan pesan dan saya sampaikan karena saya takut. Balighu anni walau ayatan, sampaikan kepada dariku kepada mereka, walaupun apa yang kamu sudah terima dari saya sampaikan. Itu tugas saya sudah. Saya juga benar, alhamdulillah, barokallah. Enggak benar, ya masa berdua. Saya sudah menyampaikan. Kalau benar saya lebih takut. Kalau salah, enggak apa-apa. Tapi kalau benar saya lebih takut malah. Lebih takut benar. Karena kalau yang saya sampaikan itu benar, waduh. Itu loh. Jadi itu bahwa apa yang terjadi di negeri ini saat ini itu leluhur sudah bergerak dengan caranya, karena leluhur akhirnya memahami bahwa anak cucu keturunannya ragu, rakyat pun ragu, perubahan besar harus terjadi. Makanya di situ dari zaman eranya bergerak dari reformasi, dulu revolusi itu acak-acakan lah perang, kemudian reformasi membentuk. Di situ sudah jelas bahwa pesannya adalah reformasi. Rubahlah bentuknya, reform. Jadi saya ingatkan, reform, bentuknya dirubah. Kalau negeri NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk yang dibentuk oleh BPUPKI, namanya Badan Usaha. Kalau kita kembali lagi diingatkan oleh leluhur, lewe elingo PPKI, ya kan, panitia persiapan kemerdekaan. Lu kenapa kemerdekaan kok kudu dipersiapkan? Wong bangsa ini tidak, Nuswantoro tidak dijajah. Kenapa harus ada badan usaha persiapan? Lu badan usahanya siapa? Usahanya siapa? Jadi makanya kalau kita tahu carut marutnya negeri ini saat ini, karena negeri ini badan usaha. Katanya kalian keturunan cucu, tapi nggak tahu bentuk negeri ini adalah badan usaha. Makanya BUMN pernah disampaikan oleh Faisal Basri, Bang Faisal Basri. Pernah disampaikan juga oleh salah seorang tokoh-tokoh ekonomi. Ya kan, kok BUMN kayak sistemnya kayak zaman VOC lagi, dulu lagi. Nah, mereka baru sadar bahwa leluhur sudah pesan. Kenapa BUMN tidak digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat? Ya karena rakyat nggak sadar. Cucu-cucunya yang digadang-gadang, yang di gudang-gudang ora do sadar, malah do saling cakar-cakaran, do saling tendang-tendangan, ya kan, do saling jumpalit-jumpalitan, ora sadar. Makanya para orang-orang yang ini aja sadar kok seperti sistem VOC seharusnya sesuai dengan undang-undang bahwa kekayaan alam negeri ini, sumber daya alam, ya kan, dikelola oleh negara dan digunakan, ya kan, sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Bahwa semua, ya kan, sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dikelola oleh negara dan dimanfaatkan bagi kepentingan rakyat, kemakmuran. Tapi apa yang terjadi? Tapi nggak ada yang paham itu. Makanya ya akhirnya pada ya monggo gitu loh. Nanti kita lihat apakah kekuatan keturunan para leluhur kita mampu, atau hanya sebagai, maaf ya, saya bukan ini, kan sudah terbukti gitu loh dari sejarah yang tersurat itu. Kalau memang mampu, harusnya kan sudah bisa merubah negeri ini lebih baik lagi. Gitu loh. Ternyata kan tidak mampu dan leluhur turun sendiri. Gitu loh. Yang kita lihat saja nanti. Kalau kita
selama ini bangga kepada leluhur kita, sejauh mana kebanggaan kita kepada leluhur, dan sejauh mana leluhur kita banggakan itu memiliki kemampuan. Leluhur sendiri yang akan berbicara nanti dengan cara leluhur sendiri. Itu saja dari saya. Kebetulan ini sudah memasuki waktu subuh, karena pesan dari malaikat subuh sudah saatnya. Ya, monggo silahkan. Apa yang saya sampaikan hanya menyampaikan pesan baliku ani walau ayatan, dan sekali lagi ya muqallibal qulub itu ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Jangan sampai kita dibolak-balikkan keadaan, diputar giling, ya kan, diobok-obok, ya kan, seperti lagunya Joshua, diobok-obok negeriku, diobok-obok banyak ikan kecilnya pada mabuk. Nah, itu seperti itu pesannya Joshua itu. Negeri ini itu sedang diobok-obok, tapi kita tidak sadar. Gitu. Makanya kita harus ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, saya berlindung dari hal-hal yang membolak-balikkan hati manusia. Ya contohnya di kasus-kasus besar. Ini bilang ini bilang ini, besok bilang gitu lagi. Nah itu kita seperti diobok-obok, tapi kita intinya harus pegang satu. Apa permasalahan itu? Itu yang harus kita pegang. Jangan terpecah pandangan kita. Harus menyatu pandangan kita. Agar persatuan dan kesatuan dari para putra-putri cucu keturunan leluhur kita yang kita banggakan, yang menjadi kebanggaan kita selama ini, itu bisa terwujud. Itu saja dari saya. Dari Bintang Pamungkas. Salam Sri Rahayu Nuswantara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.